Jadi ku perhatikan PDIP ya makin ke sini semenjak Hasto ditetapkan jadi tersangka dan ditahan KPK ya, itu arahnya makin gak karu-karuan. Ngomong suka ngelantur, suka kali bikin statement ngaur. Masih ingat nggak kalian Adian Nabi itu belum mengatakan apa? Semua presiden mulai dari SBY, Jokowi, Prabowo, kalau bukan karena jasa Megawati, mereka nggak akan pernah jadi presiden. Apa nggak ngelantur itu ngomongannya? Pokoknya makin gak ada yang membimbing, ya makin ngawur gitu loh. Kayak mana lah pendampingnya atau pembimbingnya lagi dalam penjara, kan begitu. Jadi mereka makin lama makin liar. Jadi kalau diibaratkan, ya mereka ini seperti anak-anak ayam yang kehilangan induk. Yang jadi pertanyaannya, sebetulnya orang ini banteng atau anak ayam sih? Tara, mak treng. Hello guys, ketemu lagi dengan saya di Analisis Sengit Banget ya. Di channel ini kita akan mereaksi isu-isu perpolitikan tanah air terhangat dan terkini. Seperti biasa, saya akan mengajak kalian menyimak video dari seorang pakar pengamat politik dunia maya terkeren abad ini. Siapa lagi kalau bukan Opung Parbelak ya. Selain ulasannya daging semua, juga sangat kocelak dan dijamin mengocok perut kalian semua. Ingat loh guys, yang dikocok adalah perut kalian, ya kan? Bukan yang lain. Hahaha. Jadi sangat cocok lah ya ditonton oleh kita semua yang penat setelah seharian bekerja. Tonton hingga habis ya guys, karena ulasan dari saya akan saya sajikan di bagian belakang video ya. Jadi mari kita saksikan dulu videonya hingga usai secara utuh. Baru kita ulas bareng-bareng di bagian belakang ya. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, membahas apakah Opung kali ini? Mari kita simak saja bareng-bareng videonya. Ini dia. Jadi ku perhatikan PDIP ya makin ke sini semenjak Hasto ditetapkan jadi tersangka dan ditahan KPK ya, itu arahnya makin gak karu-karuan. Ngomong suka ngelantur, suka kali bikin statement ngaur. Masih ingat nggak kalian Adian Nabi itu belum mengatakan apa? Semua presiden mulai dari SBY, Jokowi, Prabowo, kalau bukan karena jasa Megawati, mereka nggak akan pernah jadi presiden. Apa nggak ngelantur itu ngomongannya? Pokoknya makin gak ada yang membimbing, ya makin ngawur gitu loh. Kayak mana lah pendampingnya atau pembimbingnya lagi dalam penjara, kan begitu. Jadi mereka makin lama makin liar. Jadi kalau diibaratkan, ya mereka ini seperti anak-anak ayam yang kehilangan induk. Yang jadi pertanyaannya, sebetulnya orang ini banteng atau anak ayam sih? Kalau memang banteng, kenapa mau punya induk seekor ayam? Loh, kan itu tadi, ya kan? Si Hasto itu diibaratkan seperti induk ayam yang membimbing anak-anaknya kalau mau cari makan ke sana, kalau mau nyari cacing ke sana, kalau mau nelan karet di sebelah sana. Iya kan begitu. Yang jadi pertanyaannya begini, induk ayam biasanya betina, nah si Hasto jantan. Kok bisa disamakan? Tapi jujur aja lo aku bilang ya, kalau dalam bahasa Inggris ya, kiasan untuk pengecut itu adalah chicken, ayam ya. Jadi bisa dikatakan sebetulnya Hasto ini memang mentalnya mental ayam. Casingnya banteng, mentalnya ayam. Pengecut. Kenapa aku katakan seperti itu? Yang pertama, tidak mengakui kesalahan. Yang kedua, tidak menerima kekalahan. Pengecut kan seperti itu. Ya,
Mereka itu takut menghadapi realita. Ya kalau memang realitanya kalian berantakan, hancur, porak-poranda, ya apa namanya, hadapi. Kan begitu, realitanya kalian itu sudah tidak lagi menjadi penguasa, hadapi, terima. Ya mental-mental pengecut lah yang selalu ingin menang, ya padahal situasinya di dalam kekalahan. Masih hidup di dalam bayang-bayang masa lalu. Nggak berani ya, nggak berani untuk apa namanya menghadapi tantangan ke depan gitu loh. Itu kan pengecut namanya, mental ayam, chicken. Itu dia ya. Jadi kalau bisa dikatakan ya, coba perhatikan aja ya, kayak mana nggak ngelantur ngawur dan apa segala macam, nggak karu-karuan. Lihat di situ terus. Kemarin waktu rapat konsolidasi PDIP, dia katakan apa? Bahwasanya sebetulnya pada tanggal 14 Desember tahun 2024 ada seorang utusan mengatakan bahwasanya selain Hasto ada 9 orang lagi yang akan dikejar-kejar KPK. Dan permintaan dari orang yang berwenang tersebut supaya Hasto mundur dari jabatan sekjen. Dan permintaan berikutnya supaya Presiden Jokowi jangan dipecat. Itu kan ngelantur juga. Ngawur kan begitu ya. Makanya ketika wartawan bertanya kepada Bapak Jokowi, ya mereka menanyakan kepada beliau, Pak, bagaimana tanggapan Bapak ketika Deddy Sitorus mengatakan bahwasanya Bapak itu ya ada mengutus seseorang untuk supaya Hasto mundur dari jabatan dan juga Bapak itu jangan dipecatkan begitu. Wah, datang Bapak Jokowi, apa dibilangnya? Saya ini sudah sabar loh ya. Difitnah saya sabar. Difitnah, dituding saya diam saja. Dikatakan apa-apa juga saya diam saja. Tapi ingat loh, saya batasnya itu, susah kesabaran itu ada batasnya. Aku bilang sama kalian, Bapak Joko Widodo itu, ya itu nggak sepenuhnya lagi itu orang Jawa. Beliau itu separuh Batak. Jadi semenjak putrinya menikah dengan Bobi Nasution kan marganya Nasution ya. Beliau itu kalau di Batak sudah disahkan menjadi marga Siregar. Anak Medan itu. Udah tahu prinsip anak Medan kan, pantang diganggu kalau tidak mengganggu. Itu dia, kalau nggak mengganggu dia jangan diganggu. Selama ini kalian hujat dia, kalian fitnah dia, kalian bilang yang macam-macam, dia diam aja karena apa? Beliau waktu itu masih seorang presiden dan beliau menganggap bahwasanya beliau perlu untuk menjaga stabilitas politik dan juga keamanan di dalam negeri. Itu dia. Coba kalau misalnya beliau mengatakan katanya kan, kepada pendukung-pendukung saya sudah difitnah, saya sudah dituding yang berbuat tidak-tidak, saya sudah dihujat. Serbu katanya. Kami serbu. Justru makanya gue bilang jangan main-main. Kemarin itu beliau itu jadi seorang presiden, ya udah kalem-kalem baik. Sekarang jangan coba-coba. Apalagi beliau itu sekarang lagi persiapan bikin partai baru. Siap-siap aja lah kalian. Jadi begini ya, aku bilang sama kalian, kalau kalian perhatikan ya, kalau kalian perhatikan peta zaman ya, coba ya, kalau waktu kemarin tahun 2004 2009 Demokrat menang. 2009 sampai 2014 Demokrat menang 2 periode, kan begitu. Begitu juga 2014 2019 PDIP menang. 2019 2024 PDIP menang. Kan begitu, 2 periode. Nah, sekarang 2024 2029 itu Gerindra menang. Ya kan begitu. Kurasa culture ini juga nggak akan berubah.
2029-2034 itu Gerindra menang. Maksudnya jadi presiden eksekutif. Ya, ini sepertinya sudah terpola kayaknya. Ya, di Indonesia itu sudah ditakdirkan bahwasanya seorang pemimpin ya dan juga partainya itu hanya diizinkan hanya 10 tahun. Kan begitu ya. Makanya ya ada yang menyampaikan kemarin itu ya, kalau tidak salah Agung Gumelar ya mengatakan kepada salah seorang anggota DPR RI dari PDIP ya, mengatakan begini, makanya kalau berkuasa itu jangan lama-lama. Ya udah paling lama 10 tahun, jangan minta lagi dong. Jadi makanya aku bilang sama kalian ya, untuk PDIP ya no comment lah kalau untuk 2024, 2029, 2034. Karena apa? Karena yang 2 periode ini jatahnya Gerindra. Yang penting ya pola lama atau kesalahan lama itu jangan dilakukan oleh Partai Gerindra. Contohnya ya, Partai Demokrat kalah, jatuh oleh karena apa? Oleh karena kadernya bermain dan juga melakukan hal-hal korup yang berkaitan dengan penyelewengan, baik itu penyelewengan kebijakan dan juga penyelewengan keuangan negara. Kan begitu. Begitu juga PDIP. Nah, ya periode pertama masih baik-baik aja. Merdeka. Kan begitu ya. Nah, setelah periode kedua nggak merdeka lagi. Apa? Satyan Eva Jayati. Bahwasanya kebenaran akan menang. Nggak tahunya yang di Jawa Tengah ditangkap, Semarang ditangkap. Ya, banyak kali orang ini ya, Menteri Sosial pun ditangkap. Satyan Eva Jayati. Yang ngomong itu ditangkap. Begitu juga Gerindra ya. Saya mohon minta ya, kalau memang ini masa kemasannya Gerindra, tidak apa-apa. Ya, Opung Parbelak di sini berbicara sebagai orang independen. Kalau kalian periksa, Opung Parbelak untuk saat ini tidak punya KTA partai. Ada beberapa partai tertentu meminta Opung Parbelak untuk bergabung, kan begitu. Tapi untuk saat ini Opung Parbelak independen dulu. Nanti kalau misalnya Opung Parbelak kalau lagi butuh mau jadi caleg, baru aku datang sama kalian. Nah sekarang begini ya, ini 5 tahun ini ya, Gerindra harus memang betul-betul menunjukkan performa yang terbaik, kan begitu. Supaya apa? Supaya nanti di periode kedua ya itu akan mempermudah kemenangan, kan begitu ya. Jadi yang kita harapkan ya, kalau memang betul-betul bagus ya pemerintahan Bapak Prabowo ini, kenapa nggak dicoba untuk 2 kali, kan begitu ya. Siapa calon wakil presidennya pun kalau bisa itu aja, nggak usah ganti. Udah pas itu, udah pas. Nah, kan begitu ya. Jadi bisa dikatakan 10 tahun ini untuk PDIP janganlah dulu berekspektasi besar. Itu dia ya. Dan juga nasibnya PDIP ini bisa juga seperti Demokrat gitu loh ya. Hanya urutan kesekian, tidak dapat 3 besar. Bisa terjadi. Bisa. Coba Demokrat ya, begitu mereka melakukan kesalahan ya, mereka tidak menjaga kepercayaan rakyat, mereka terjun bebas ke urutan kelima. Kan begitu ya, urutan kelima lah PDIP nomor 1, nomor 2 Golkar, nomor 3 Gerindra, nomor 4 PKB, baru PAN, baru Demokrat. Bukan 3 lagi, ke 6 lagi. Kan begitu kan? Nah, jadi kalau bisa dikatakan ya jagalah kepercayaan rakyat, kan begitu untuk Gerindra. Jadi kalau untuk PDIP, maaf ya, sebetulnya kehancuran kalian itu bukan dimulai di tahun 2029, bukan. 2024 ini pun juga kalian sudah mulai kehancuran kalian. Kenapa bilang? Kalau perhatikan ya, coba ya simak dulu ini. 2019 ya. 2019 PDIP mendapatkan kursi di parlemen itu sebanyak 124 kursi ya.
2024 ya, walaupun kalian menang, kalian itu hanya mendapatkan 110 kursi. Artinya apa ya? Artinya kalian itu kehilangan 14 kursi ya. Jadi kalau dirata-ratakan ya, kalian itu mendapatkan 16% suara dari seluruh pemilih di Indonesia ini. Ya, kalau di total semuanya itu ada sekitar 25 juta sekian ya. Nah, itu suara yang mendukung kalian ya. Kalau dibagi ya untuk kuota satu kursi ya, itu bisa sekitar 235 sampai 250 ribu suara untuk satu kursi. Kalau misalnya kita kalikan ya, katakanlah ambil aja angka terbesarnya 250 ribu suara untuk dapat satu kursi ya. Berarti ya, kalau kalian 14 kursi itu artinya ya, itu ada sumbangsih dari sekitar 3 juta suara, hampir 3 juta suara. Nah, artinya apa? Ketika kalian kehilangan 14 kursi, itu artinya kalian sudah kehilangan suara rakyat 3 juta ya. Artinya apa? Sudah 3 juta orang yang meninggalkan kalian. Ya, sekitar 25 sampai 30 juta lah ya. Jadi sebetulnya kalian itu sudah ditinggalkan pemilih. Coba perhatikan trennya. Gerindra naik beberapa kursi, Golkar naik beberapa kursi, Nasdem naik beberapa kursi, PKB naik beberapa kursi. Coba bayangkan kalian ya. Ternyata ya bergeser. Kursi yang 14 itu ternyata dibagi-bagi ke beberapa partai ini. Ya, di ujung-ujung di last minute ya, kalian menunjukkan bahwasanya kalian itu sudah tidak sejalan lagi dengan Jokowi. Kalian serang, kalian hujat, kalian fitnah ya. Itulah yang membuat para pendukung kalian ya, itu sudah mulai berkurang simpatinya kepada kalian, dan mereka mencari pelabuhan, mencari tambatan hati yang baru. Gitu loh ya. Loh, kenapa harus keluar dari PDIP? Karena Bapak Jokowi ada di Kim Plus. Jadi mereka sebagian ada yang ke Golkar, sebagian ada yang ke Demokrat, sebagian ada yang ke Gerindra. Gitu loh. Jadi berbagi gitu. Jadi bisa dikatakan tahun ini adalah tahun yang terbaik sama kalian. Karena apa? Kalian mau berbagi. Dengan kalian itu sekarang ini menjadi partai yang paling murah hati. Dengan partai lain mau berbagi kursi. Itulah salah satu yang menjadi teladan bagi yang lain lah. Ya. Itu dia. Artinya kalian itu sudah kehilangan kepercayaan. Gitu loh ya. Apalagi ditambah kemarin pilkada kalian hancur-hancuran. Coba bayangkan kalian, basis kalian ya di Jawa Tengah, itu basis kalian ya. Setelah itu di Sumatera Utara, itu juga udah basis kalian kan begitu. Semenjak Jokowi kalian punya basis di mana-mana ya, termasuk di Sulawesi Utara, termasuk juga di Banten. Tapi ketika kalian sudah mulai menunjukkan sifat asli kalian itu kepada Jokowi, coba perhatikan kalian ya, perhatikan kalian. Terpukul kalian dibikin hasil daripada pilkada di Jawa Tengah kan? Terpukul. Ya, sebetulnya kalian itu partai legend loh di Jawa Tengah. Nggak akan pernah ada yang menyangka Jawa Tengah itu akan berpisah selama-lamanya dengan Banteng. Ya, label kandang Banteng itu sudah melekat di Jawa Tengah gitu. Tapi sekarang udah diobrak-abrik sama burung Garuda. Begitu juga Sumatera Utara ya. Sumatera Utara waktu zaman Bapak Joko Widodo ya, itu pemilih PDIP itu meningkat pesat kan begitu ya. Dan diharapkan di tahun 2024 ini ya PDIP bisa nomor 1 kan begitu di parlemen di Sumatera Utara, dan pemilih-pemilih Sumatera Utara bisa dikatakan terbanyak ya untuk PDIP kan begitu. Ternyata apa ya, waktu Pilpres kemarin KO.
Pilkada kemarin juga apa lagi? Begitu juga di Banten, ya begitu juga di Sulawesi Utara. Nah, disitulah kalian bikin rame-rame, bikin konferensi pers. Ya, bikin pertemuan bahwasanya ada temuan-temuan dan juga ada penyelewengan yang masif, terstruktur dan juga sistematis. Kalian bikinlah namanya di situ kan, di Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, di Banten. Jadi itu dia. Jadi mereka ini sekarang ini dipenuhi dengan kepanikan, dengan ketakutan. Ya, mengerti kita sama perasaan mereka. Ya, makanya mereka asal ada apa-apa galut, asal ada apa-apa galut ya. Ada yang menimpa mereka masalah galut mereka gitu ya. Terakhir ini masalah siapa namanya si Hasto ini. Ya, coba perhatikan kalian statementnya siapa, si Deddy Sitorus. Kan nggak berdasar itu. Makanya Bapak Jokowi kan mengatakan ya, coba buktikan, ia ngomong sopo ya. Coba kalau misalnya ya, utusan itu adalah Bapak Pramono Anung. Silakan buktikan. Kalau utusan itu adalah ya katakanlah Bapak Prabowo, coba tunjukkan. Kalau utusan itu adalah ya katakanlah misalnya Bapak Bahlil, ya katakan gitu loh ya, to the point aja. Jadi Deddy Sitorus jangan berbicara tidak sesuai dengan fakta gitu loh ya. Jangan mengarang bebas. Ya, jangan semua bakat si Hasto itu kau ambil. Coba bayangkan kalian ya. Kejadian tahun 2024 bulan 12 sekarang ya baru berkoar-koar. 3 bulan ini kemana aja loh? Gitu. Jadi kalau sering kami berbincang-bincang sama teman-teman ya. Kalau prediksi kami, jangan harap 3 besar 2029 untuk PDIP. Ya, enggak. Paling banternya itu dia di urutan ketiga. Keempat ya, karena apa ya? Yang pertama itu sudah bisa dipastikan itu Gerindra. Ya, kedua itu sudah pasti Golkar gitu loh ya. Ya kalau gue bilang pasti itu kan anggapanku. Banyak yang mengatakan, Pung jangan bilang pastilah Pung, nggak ada yang pasti di dunia ini. Kan begitu loh. Jadi kalau cuman si Hasto aja yang bilang pasti. Gitu, yang boleh ngomong pasti. Saya ini pasti sedang dipolitisasi. Saya ini pasti sedang kriminalisasi gitu. Ya itu dia ya. Ya nggak apa-apa. Kalau Golkar nomor 1 nggak apa-apa ya di parlemen. Tapi kalau untuk presiden Gerindra aja lah. Ya kan begitu. Sekarang begini loh, biar tahu kalian, perolehan suara secara nasional ya untuk PDIP itu 16,6 kalau nggak salah itu 16,80% ya. Gerindra Golkar itu 15,3%. Jadi bisa dikatakan cuma 1,5% ya 1,5% ya perbedaannya. Jadi begitu gampang itu merosot itu nanti kalau untuk PDIP kan begitu. Nah Gerindra sendiri ya, Gerindra itu secara nasional itu 13,20% ya. Ada terpaut sekitar ya kurang lebih ada 2% lah ya dengan Golkar. Bisa nggak dibalap nanti? Bisa. Karena apa? Sekarang begini, kalau bicara tentang suara nasional itu biasanya suara caleg yang dikonversikan menjadi suara nasional kan begitu. Di tahun 2029 ini tidak menutup kemungkinan bahwa caleg-caleg yang berkualitas, caleg-caleg potensial itu akan masuk ke Partai Gerindra daripada ya mereka akan lebih memilih masuk ke Partai Gerindra. Karena apa? Kemungkinan menangnya besar kan begitu. Setelah itu mereka itu bisa dikatakan ya dalam tanda kutip menjual nama Bapak Prabowo kan begitu. Apalagi kalau misalnya 5 tahun ini Bapak Prabowo bisa menjaga konsistensinya kan begitu ya.
Kalau bicara PDIP, kurasa untuk kedepannya ini ya banyak caleg-caleg potensial itu nggak mau masuk lagi ke PDIP kecuali kader. Ya sekarang kan kita terang-terangan aja lah, nggak semua calon kepala daerah, nggak semua calon legislatif itu kader. Kadang-kadang kader itu bergeser, ya kan, nomor urut 1, 2 itu yang punya uang. Kader kebagian nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi otomatis yang masuk ke partai, ya kalau udah punya KTK, namanya kader. Gitu. Orang ini kan suka kali, pengkaderan kilat. Lihat aja itu siapa namanya, Edi Ramayadi. Tiba-tiba udah jadi kader. Andika Perkasa tiba-tiba udah jadi kader. Kader kilat. Kilatnya pun kilat khusus. Aduh ya, jadi bisa dikatakan ya, maaf ya untuk teman-teman di PDIP ya, jangan harap kalian bisa tiga besar di 2029. Semua orang punya hak untuk memprediksi kan, dan juga semua orang punya hak untuk berasumsi. Dan inilah asumsi Opung Parbelak sesuai dengan fakta di lapangan. Karena apa? Ya, aku perhatikan kalian itu harus kerja keras nanti di Kongres ya. Kalau misalnya Kongres kalian itu kalian memilih orang-orang yang tepat ya, katakanlah untuk Sekjen, DPP ya, bisa dikatakan ya kalau bisa berganti lah, jangan yang kemarin ya. Walaupun ketua umumnya nggak bisa ganti. Ada kemungkinan ya PDIP akan bangun dari terjatuhnya mereka, kan begitu. Tapi kalau untuk bangun tegak berdiri kayaknya agak kurang mungkin, kan begitu. Tapi kalau masih merangkak masih bisa lah. Karena apa? Karena kalian sudah rusak kepercayaan rakyat gitu loh. Karena kalian sudah rusak ya kepercayaan masyarakat, ya kepercayaan publik udah kalian rusak. Gak boleh kayak gitu Opung, kau ngomong mengada-ada. Sekarang begini ya, bagi kalian pendukung PDIP mengatakan Opung Parbelak ini terlalu banyak omong. Udahlah, kita sudah lihat bukti-buktinya ya. Kalian sudah kehilangan 14 kursi. Artinya apa? Kalian sudah kehilangan hampir 3 juta suara ya. Artinya kalian sudah mulai ditinggalkan pemilih kalian. Udah muak, banyak orang sudah muak gitu loh ya. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Oke guys, sudah kita simak bersama ya ulasan dari Opung Parbelak ya. Seperti biasa, selain ulasannya sangat detail dan mendalam, juga sangat kocak ya, selalu mengocok perut kita semua. Jadi walaupun berlama-lama kita menyaksikannya, tetapi kita tidak pernah merasa bosan. Dari awal sampai akhir isinya daging semua. Jarang loh guys yang isinya daging semua macam kayak gini, ya kan? Dijamin plok 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 plok. Hahaha. Oke guys, dalam video yang barusan kita saksikan, Opung Parbelak mengulas tentang dinamika politik terkini. Khususnya bagaimana politisi PDIP setelah berbagai peristiwa politik yang menimpanya ya. Dengan gaya khasnya yang satir dan penuh humor, Opung membandingkan kondisi PDIP dengan analogi yang cukup menggelitik, seperti ayam kehilangan induk, hingga mental ayam dengan casing bandeng, ya kan? Iya, tadi sudah kita simak bareng-bareng di bagian depan ya. Pertama-tama, Opung menyoroti bagaimana PDIP semakin kehilangan arah setelah salah satu tokohnya, yaitu Hasto Kristianto, terjerat kasus hukum. Ini mengarah pada analisis bahwa partai tersebut mulai kehilangan figur yang dapat membimbingnya ke neraka, maksudnya. Sehingga pernyataan-pernyataan politik yang keluar dari mereka semakin tidak terkendali ya guys ya, dan cenderung kontradiktif. Dalam teori politik, fenomena ini sering disebut sebagai krisis kepemimpinan ya, atau disorientasi partai,
yaitu partai yang kehilangan sosok sentral akan mengalami perpecahan internal dan kebingungan dalam menentukan arah strategis. Ya, saya nggak tahu sih, si Hasto ini di partai ini tokoh sentral ya, panutan ataukah bagaimana. Kemudian Opung juga menyinggung pernyataan bahwa semua presiden Indonesia, mulai dari SBY, Jokowi hingga Prabowo ya, tidak akan pernah menjadi presiden tanpa jasa Megawati. Pernyataan ini dikritik sebagai bentuk glorifikasi berlebihan terhadap satu individu dalam partai. Dalam perspektif politik ya, hal ini mengarah pada konsep personalisasi partai ya, di mana sebuah partai lebih bergantung pada figur tertentu daripada ideologi atau kebijakan yang kuat. Sejarah menunjukkan bahwa partai yang terlalu bergantung pada satu sosok cenderung mengalami kesulitan dalam beregenerasi. Opung kemudian menghubungkan kondisi PDIP saat ini dengan sejarah politik Indonesia, khususnya dalam pola kemenangan partai dan durasi kekuasaannya. Dia mencatat bahwa berdasarkan tren politik sebelumnya, partai yang berkuasa cenderung hanya bertahan selama 2 periode sebelum mengalami penurunan dukungan. Ini sesuai dengan teori political fatigue ya, yaitu masyarakat secara alami mencari alternatif baru setelah satu partai memerintah terlalu lama. Dalam hal ini, Opung memperkirakan bahwa dominasi PDIP akan berakhir ya, sebagaimana dominasi Demokrat yang juga berakhir ya kehilangan dukungan setelah 2 periode SBY memimpin Indonesia. Selain itu, Opung juga membahas bagaimana Jokowi semakin menjauh dari PDIP dan kini tengah bersiap untuk membangun partai baru, yaitu Partai Super Terbuka. Jika skenario ini benar-benar terjadi, maka PDIP akan kehilangan basis suara yang signifikan, terutama dari pendukung Jokowi yang kecewa terhadap sikap partai tersebut. Fenomena ini sering disebut party realignment, ya keren kali bahasa Inggrisnya ya, yaitu pemilih mengalihkan dukungan ke partai yang lebih sesuai dengan kepentingan dan visi mereka. Bagian yang paling menarik dari ulasan Opung yang tadi kita saksikan adalah saat dia membahas bagaimana pola penurunan suara PDIP sudah mulai terlihat dari pemilu 2024 lalu ya, Pilpres maksudnya, dan juga Pileg ya, dengan kehilangan 14 kursi di parlemen dan sekitar 3 juta suara hilangnya itu. PDIP dianggap sudah mulai kehilangan kepercayaan publik ya. Dalam politik elektoral ini bisa diartikan sebagai indikasi awal dari electoral decline ya, yang jika tidak segera ditangani, maka akan bisa berlanjut ke penurunan yang lebih drastis di pemilu berikutnya. Opung juga mengingatkan bahwa Gerindra sebagai partai yang kini naik daun harus belajar dari kesalahan Demokrat dan PDIP. Dia menekankan bahwa jika Gerindra ingin bertahan selama 2 periode, maka mereka harus menjaga integritas dan menghindari skandal yang bisa merusak citra partai. Ini sesuai dengan konsep ya, incumbency advantage. Ya, nggak tahulah bener apa nggak bacaannya ya. Dia itu ketika partai yang sedang berkuasa memiliki keuntungan besar selama mereka mampu menjaga citra dan kinerjanya dengan baik. Secara keseluruhan, Opung Parbelak menyampaikan ulasan yang tidak hanya kritis tetapi juga menghibur. Dengan gaya khasnya yang penuh dengan analogi unik, dia berhasil mengupas berbagai aspek politik Indonesia dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat umum ya, melalui kombinasi data, sejarah politik, dan analisis berbasis teori. Opung menyajikan pandangan yang menurut saya sangat tajam mengenai kemungkinan besar bahwa PDIP tidak akan masuk 3 besar partai pada 2029 mendatang. Bagaimana menurut kalian ya? Setuju nggak dengan apa yang disampaikan Opung di bagian depan tadi dan sedikit ulasan di bagian belakang yang baru saja saya sampaikan ya? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke guys ya, demikian dulu nonton bareng bersama kami dan sedikit ulasan di bagian belakangnya. Jangan lupa terus ikuti kami dengan cara klik subscribe, like, dan share ya. Kita jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Salam akal sehat.